Di sebuah negeri bernama Rawa Singkil, berdirilah sebuah kerajaan Swaka Marga Satwa. Di sana, kerajaan Satwa dan turunannya dilindungi. Banyak sekali orangutan yang berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Ada juga burung rangkong dengan suaranya yang merdu, serta satwa lainnya yang hidup dengan damai. Namun kini, hutan yang seharusnya dilindungi kini dibakar. Lahannya diambil untuk ditanami sawit. Swaka Marga Satwa pun pelan-pelan mulai hancur. Semuanya demi sawit. Perambahan hutan lahan gambut di SM Rawa Singkil terjadi secara terang-terangan. Pembukaan lahan yang kaya akan karbon itu dilakukan dengan cara dibakar. Paling masif dilakukan di Desa Luk Raya, Desa Tepin Tinggi, Imedama, dan Desa Cotbayu, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Hutan dataran rendah yang mengandung segudang karbon ini merupakan garis pertahanan terakhir bagi kepunahan orangutan. Ya, untuk periode 2015 ke 2019, yang kita pantau itu ada kegiatan pembukaan di SM Rawa Singkil. Namun tidak tinggi angkanya, Bang. Dia tetap ada, namun tidak tinggi. Namun sejak 2019 hingga saat ini, dari data yang kita pantau itu ada peningkatan aktivitas kehilangan tutupan hutan di SM Rawa Singkil. Jadi kita menduga dari data kami, sejak 2019 sampai April 2023 ada sekitar 1.210 hektar, Bang, hutan yang hilang di SM Rawa Singkil. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengatakan bahwa pihaknya sering melakukan operasi di kawasan SM Rawa Singkil. Namun, perambahan hutan terus meningkat. Kita sudah beberapa kali kan melakukan operasi di situ dan juga kita melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku di situ. Bukan bahkan dari 2022 kita juga melakukan itu kan, melakukan tindakan-tindakan itu. Bahkan ada pernah juga kita menambeko ya sebelumnya sudah saya nggak ingat tahun berapa, karena waktu di sini kita ada Pak Handoko kemarin di sini di kepala seksi di sana, dia pernah menangani itu juga. Penelusuran kami pun dimulai dengan menjajaki perkebunan sawit di Desa Imedama, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Di desa ini, banyak perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan SM Rawa Singkil. Oleh masyarakat menyebutnya lahan merah. Tidak mudah untuk masuk langsung ke area kebun sawit ini. Masyarakat di sini sangat menentang jika ada petugas baik BKSDA ataupun orang tidak dikenal masuk ke area mereka. Hutan di sini berubah menjadi lahan yang ditanami sawit dan sebagian sudah gundul. Penelusuran dimulai dari Kebun Mahmudin, seorang pengusaha lokal Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Ia sudah dikenal sebelumnya dari laporan yang dibuat oleh Rainforest Action Network atau RAN. RAN menyebutkan titik GPS perkebunan Mahmudin masuk area SM Rawa Singkil. Perkebunan Mahmudin ini telah didirikan secara ilegal dan beroperasi dengan melanggar hukum Indonesia. Pada laporan RAN, Mahmudin mengubah peruntukan lahan SM Rawa Singkil menjadi kebun sawit. Ia pun sudah memanen hasil sawitnya. Kami mencoba masuk ke dalam kebun sawit milik terduga perambah hutan Rawa Singkil ini. Pak.
Saat kami memasuki kebun Mahmudin, sang pemilik menghampiri dan mencoba mengusir kami dari kebunnya. Kan saya udah pernah dikabarkan saya istilahnya menggarap kawasan Rawasingkil. Makanya dokumennya saya nengok sini fotonya. Sempat saya akan jual beli buah kelapa sawit. Sempat naiklah sampai ke saya nengok nama saya udah Mr. Mahmudin lah gitu. Pernah saya baca. Berarti kan bukan berita kita. Kalau berita Indonesia tetap bahasa Indonesia, ya kan? Sempat mereka-mereka yang penampung CPO kedatangin saya, pastikan saya pun, ya. Sempat orang saya tunjuk, inilah yang ala bukti orang tuh dinaikkan saya menggarap hutan kawasan Rawasingkil di sinilah, foto-foto inilah malah mobil-mobil saya. Tidak ingin hanya dirinya yang disalahkan menggarap SM Rawasingkil, Mahmudin pun membongkar siapa yang merambah lahan merah tersebut. Kalau saya enggak, maksudnya kayak gini, semua diklaimnya kawasan Rawasingkil, tapi banyak juga musika-musika kita yang kerjakan di Rawasingkil sini. Ya. Oh, ini aparat kabupaten kecamatan, ya malah anggota-anggota kita yang dari Tapatuan banyak juga yang garap kawasan sini. Maksudnya bukan Bapak aja, berarti dari pemerintah juga ada. Ada, di situ kan banyak juga, malah penegak hukum juga banyak sekitar ini. Ini di sana dulu baru masuk Beko. Berapa lama sih di sana sampai naik ke sana. Tapi hari ini yang nampak garap kawasan cuma masyarakat aja. Nah, disayangkan memang perambahan di sana itu bukan dilakukan oleh masyarakat biasa memang. Itu hasil pengamatan wali ya. Proses perambahan, perusakan yang terjadi di Rawasingkil itu tidak dilakukan oleh masyarakat biasa. Yang lebih parah, perambahan dilakukan kemudian diganti dengan komoditi sawit yang dikhawatirkan itu akan sangat mengganggu kondisi gambut yang ada di sana. Mengetahui bahwa lahan Suaka Marga Satwa diperjualbelikan oleh oknum pejabat. Beginilah tanggapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Dari memang ada informasi, saya juga belum bisa memastikan siapa. Jadi teman-teman juga lagi mengumpulkan ulang kan. Jadi kan itu informasi itu kan ada yang menyatakan ini si A, si B seperti itu. Tapi kan kita juga teman-teman harus mengecek kembali ke lapangan. Nah, jadi itu tadi kita juga dengan pemerintah daerah juga kita menyampaikan tentang fungsi dan peranan dari SM itu ya, bukan hanya kepada masyarakat sekitar, tapi juga dalam kesempatan tertentu kita juga menyampaikan kepada pemerintah daerah yang ya pihak pemerintah lah ya, kita juga menyampaikan hal itu. Mendapat informasi bahwa hutan di Rawagambut diperjualbelikan, kami pun mencoba melacak siapa saja yang terlibat di dalamnya. Informasi yang kami himpun, lahan merah itu diperjualbelikan oleh masyarakat kepada pengusaha melalui kepala desa. Kami mencoba mendatangi salah satu kepala desa yang disebut pernah mengurus jual beli lahan di kawasan SM tersebut. Kami penasaran, semudah apa membeli lahan merah itu. Daerah daerahnya, jadi kabupaten Ali juga daerah awalnya. Dia cuman posisi dia menyoyang tuh nanti. Ada tuh nali. Oh, bagi jalan nanti pak? Bagampung mana? Daerah Pak, Bapak yang 6 dah. Menyoyang. Dia boleh. Hai, lu dah kalau tergantung tu yun. Ya ke makanya lembaga menyewa luah boleh kan. Waktu yang pakai masyarakat dia bisa menggabung. Nyoi betul kan. Belade. Tembok dia Cik Bayu. Tembok dia pak. Mama betul orang nyanyi. Kampung Roro. Kami ada nanti cocok beda-beda tipis maupun. Ya. Enggak aja ke tetangga. Ya. Mamnya kena anak udah pakai kecuali dia mesti boleh lagi biasa boleh 5 hektar nya kat lain. Hai lo fikir menyo ka na berbau tu kan boleh tanah 5 hektar 7 hektar kan ya. Ada dia kata mobil mana. Jadi bahan tanggung ah. Ada tak kau malah ada berat dalam daerah Pak yang nak dia. Daerah Pak yang undang dia. Yang mengat lah.
Semangat dah kerja, akses semangat segala macam. Dia kan menyolong pergi di daerah tertinggi, Anak kalau dah minat sih, memang tu tahu nak kalau menere kan. Karena gopo, Jangan lampu kat geli. Pak. Yang tanah kat geli kalau. Nah, Kalau geli. Kita geli lah. nó có thể bự lì nên nó còn cả là chẳng video ở cái là agak Kau saja payah geli dasar mata mutin tak apa. Itu nanti awak belum lahan kosong no malah kali lagi anak yang bawa lahan lagi Empah emang yang pernah tinggal kau. Mana ayah nali ya? Kabim dulu. Yang dah jalan tahun pada jauh je. Nak jalan tingkat put gitu yang kan kilo nak jalan ngomong kalau gak jalan pergi wan tu mentang jalan bodi jalan kalau gak punya Honda kaji ramau. Kaji ramau. Padum kita ran yum daerahnya. Pak, daerah Yang pegang yang kosong. Yang kosong wah ya cuma tak bodoh 7 hektar itu ada 8. Ya kan? Oh, nyapa yang pegang? Apa guna bentuk ni? Ini jalannya kan? Ini jalan PP Mawai kan? Nak kau ni. Ini betul. Ini batar kamu. Ini bentuk dia. Ini nak mandum ini pun. Ini termasuk awak dari tanggung le pun. Ini menyocob baju kau nak nyo ni. Ya. Ayo kan? Nyo macamnya. Oh. Kita betul bang. Tu. Dia bakalan tembus pak? Galam. Yang itu bakalan tembus kan? Akan tembus lah menyenau dah. Nak baca kecil, bagi kecil kau nak kuasa bacut. Anaknya, kalau mudah lah lagi. Bak Lampung ini kan? Ya kalau lebih tinggi tu, yang bisa pantau tu, bagi bang kondisi kesuburannya. Mana beda? Yang waktu ke dia, mana yang ke pulih-pulih lah kat tanah. Hai, dia kalau ni dah tak mau, yang pegang jagaan. Agak apa kemana lagi? Kalau baru dia tanah kuning di sana. Begininya tu dia kan, bangga kan barangnya. Ini orang jana tak potek tu. Binan tu ada ada yang lebih mana Oh nah. Di mana? Nah cuma ke onti hojo lanjut deh tu nak kaya Pokoknya pakai kecil lah. Hah? Apa kabar lepon je ni? Gede pah lepon apa kabar? Ada jalan mandum deh. Ya. Nanti kenal bangai tu bang. Ya, penting aman mandu. Coba. Ya, terima kasih Reda. Ya pak. Assalamualaikum. Dari informasi kepala desa ini, kami mendapatkan bukti bahwa tidak begitu sulit mendapatkan lahan di kawasan SM Rawasingkil. Cukup dengan mendatangi kepala desa setempat, lalu negosiasi lokasi lahan, setelah itu semuanya akan diurus oleh mereka. Selain Mahmudin, kami juga mendapatkan informasi dari RK, seorang warga yang mengetahui betul perambahan di lahan merah Rawasingkil. Saat kami meminta keterangan, ia tidak ingin ditampilkan wajahnya karena khawatir akan membahayakan keselamatan diri dan keluarganya. Ia mengatakan, kawasan SM Rawasingkil tersebut diperjualbelikan oleh masyarakat kepada pejabat dan pengusaha. Masyarakat juga ada, orang-orang lain juga ada. Mungkin sekarang gini ditopengkan masyarakat, tetapi yang di belakangnya orang-orang yang banyak uang lah. Kalau masyarakat kecil ni mana mau masuk beko, masuk alat berat kan nggak mampu. Tapi dikemukakan masyarakat, tapi di belakangnya ada orang-orang yang terkait. Itulah ceritanya. Aku dengan lahan-lahan yang dibuka 20 hektar, 30 hektar, bukanlah yang masyarakat. Kalau masyarakat paling cuma 2 hektar, 3 hektar. Ada juga sebagian yang dijual sama orang pengusaha, ada juga sama pejabat-pejabat kecil. Contohnya orang-orang kita di kecamatan, orang-orang kita di kabupaten. Itulah yang orang yang beli. Tapi sekarang karena udah tahu, udah ada aturannya, orang itu surat menyuratnya, kami nggak tahu juga bagaimana solusi surat menyuratnya. Tapi yang jelas dijual lah, kalau nggak mungkin lah orang itu masuk daerah kita ini.
Karena saya di sini ke Imdamah ini saya beli. Tahun 2018 tadi Pak ya? Tahun 2017 akhir mulai saya beli ini. Oh. Ya. Belinya dari masyarakat Pak? Ya dari masyarakat. Ada yang 2-3 hektar. Baju-baju nama. Iya. Sampai sekarang. Sekarang ada berapa Pak luas kebunnya? Itulah kurang lebih 40. 40 hektar Pak Iya. ya? Pak, kami juga mendapatkan informasi kalau bahwasannya lahan yang di SM itu diperjualbelikan oleh masyarakat. Bapak pernah mendengar nggak tentang hal ini? Dan hal ini juga kita dalam beberapa bulan terakhir ini sudah kita menyurati, termasuk khususnya di Kecamatan Tromon, yaitu dan juga Tromon Timur, menginstruksikan kepada kita supaya tidak menjual maupun kepada pihak-pihak asing, apalagi yang skalanya ada dengan itu sampai belasan hektar, itu tidak boleh. Kalaupun ada hutan HPA itu dibagi kepada masyarakat. Jadi kalau sudah menjualnya itu ke pihak asing, nanti masyarakat mau hidup di mana? Nah, dalam hal ini kita sudah menyurati, yaitu kecamatan, Pak Camat dan juga Bapak Kecil yang ada di Kecamatan Tromon. Lahan merah Suaka Marga Satwa Rawasingkil membuat siapa saja tertarik untuk menggarapnya. Salah satunya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan Rawasingkil. RK menyatakan bahwa masyarakat di perbatasan dengan lahan merah itu menuntut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar batas kawasan SM Rawasingkil ditarik lurus dan ditetapkan sejauh 5 km dari jalan. Tapi sampai sekarang masalah Rawasingkil itu nggak lepas-lepas dari masyarakat kesini lah. Tapi pingin juga masyarakat sini harusnya harus lurus menyangkut dengan SM ini, karena ini kan bengkok-bengkok. Kadang-kadang ada 50 dari jalan hitam, kadang-kadang ada 1 kilo, kadang-kadang ada 300 meter. Dia masuk masyarakat dengan Rawasingkil ini harus lurus lah. Jadi supaya masyarakat nggak ganggu lagi hutan SM dan masyarakat juga nggak terbang lagi Rawasingkil ini. Tapi kalau belum jelas, pasti masyarakatnya pasti ganggu. Pernah kami ke rumah Pak Kecil. Orang mereka itu minta 2 kilo dari jalan. Naik ke sana, masyarakat nggak terima. Permintaan masyarakat 5 kilo dari jalan ke jalan. Ya. Nah, diskusi lah. Pernah diskusi, itulah minta pembebasan masyarakat 5 kilo dari jalan ke dalam. Begini, kalau saya itulah pedoman saya, karena udah juga banyak usulan aparatur kampung ataupun kecil-kecil minta 5 kilo dari jalan hitam. Jadi dibikinlah parit harus lurus. Itu mungkin saja nggak terjaga, kalau nggak mungkin nggak terjaga lagi. Badan Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH menilai permintaan warga menarik tapal batas sejauh 5 km lurus tidak beralasan. Sekarang anggapan dasar mereka menyatakan harus 5 kilo ke dalam, dasarnya apa? Dasarnya kan nggak ada dasarnya, apakah terkait alas detail yang mereka punyai atau apalah dasarnya. Nah, ketika tim turun ke lapangan pun mereka baru sadar ternyata lahan garapannya itu masih jauh dari SM Rawasingkil. Nah, jadi yang 5 kilo ini sebenarnya beberapa geci dan akibat tim turun kemarin di lapangan sebenarnya mengakui kawasan hutan itu, keberadaan kawasan hutan itu, cuman kan keinginan yang tidak berdasar. Dan terkait lahan ini kan harusnya ada itikat baik ya. Ada itikat baik mereka menguasai itu, kan nggak mungkin satu orang bisa menguasai ratusan hektar. Kalau 5 kilo di datar kita tarik itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu hektar. Nah, sekarang penduduk di situ ada berapa? Berarti kan kalau didistribusikan bisa satu orang, satu kakak bisa menguasai lebih dari 100 hektar, kan nggak mungkin. Rumah terakhir bagi orang utan itu terus direbut dengan berbagai cara. Mulai dari penjualan lahan secara ilegal kepada pengusaha. Ada juga permintaan warga desa yang menarik batas sejauh 5 km dari jalan. Hingga rencana pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk lahan pertanian bagi kombatan GAM dan korban konflik. Salah satu area tersebut masuk dalam kawasan SM Rawasingkil. Adapun area tersebut ada di Tromon seluas 8.877 hektar, di Tromon Timur seluas 494,51 hektar.
Lahan tersebut akan digunakan menjadi areal penggunaan lain atau APL. Hal ini membuat luas kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil semakin sempit. Nah, yang kita ketahui bahwa sekarang selain KLHK yang terus merubah luasan, tapi juga ada upaya dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk kemudian mengusulkan data detail, mungkin saya nanti bisa berikan sekitar 5.000 hektar kemudian untuk dialih fungsi dia. Dalam itu kita dapat dari dokumen dokumen mereka untuk dalam hal revisi tata ruang. Jadi ada usulan perubahan status kawasan bahkan masuk ke dalam Rawasingkil menjadi bagian yang akan diubah statusnya. Bupati Aceh Selatan Tengku Amran pun membenarkan usulan tersebut. Ya, pada prinsipnya karena ini sudah perintah daripada Pak Jokowi melalui Pak Muldoko, ini harus dituntaskan supaya ini tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari. Sementara mereka sudah datang kepada kita, mereka menanyakan hutan HPS, saya sampaikan kalau hutan DPR Aceh Selatan memang tidak ada sama sekali. Sementara ada kawasan Marga Satwa maupun kawasan TNGL yang langsung berbatasan dengan rumah warga masyarakat. Kalau memang itu bisa diusulkan, ini sama-sama kita upayakan. Tetapi juga ini nantinya jangan disalahkan satu pihak. Kalau itu pun bisa. Nah, itu kita sampaikan. Direktur Walhi Aceh Ahmad Salihin mengkritisi wacana dari Bupati. Menurutnya, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk lahan pertanian bagi para mantan kombatan. Skema pemberian lahan ke mantan kombatan, sebenarnya ada banyak skema lain yang bisa diberikan. Nah, misalnya melalui skema perhutanan sosial sebenarnya. Kenapa harus di Rawasingkil? Itu yang kita kritisi. Kenapa harus di Rawasingkil? Ada banyak kawasan hutan bersih dan hutan lindung di sana yang sebenarnya bisa juga dikelola oleh masyarakat, tidak hanya mantan kombatan. Konon lagi kemudian ada kebijakan janjilah pemerintah untuk lahan ke mantan kombatan. Ada skema-skema perhutanan sosial, pada skema hutan desa atau skema hutan kemasyarakatan yang kemudian itu bisa dialokasikan untuk mantan kombatan. Mengapa perambahan di SM Rawasingkil terus terjadi? Di mana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam saat ini? Ya, bisa jadi kecolongan atau bisa jadi juga kan kita juga kawasan teman-teman kita, kawasan SM sangat luas kan, juga teman-teman juga di lapangan juga keterbatasan, kemudian juga mungkin ada kita mungkin tidak bisa, kita ada teman-teman di lapangan jadi kadang-kadang susah masuk ke dalam situ. Makanya kadang-kadang ada yang kita sendiri tidak bisa masuk. Maka kita perlu dukungan dari pihak lain untuk melakukan pendataan seperti itu. Ya karena kan dari tekanan masyarakat ini, kita masuk seperti kemarin patroli lah. Kita patroli kemarin smart patrol itu, kita udah ditunggu sama sepeda motor dengan masyarakat seperti itu. Jadi teman-teman keterbatasan. Karakter masyarakatnya? Iya, mungkin masyarakat itu. Jadi mereka kita lihat kita masuk situ, apabila kan, makanya apalagi kalau kita masuk cuma berapa orang kan, mereka dengan menggunakan kendaraan, kemarin mereka kendaraan sudah di ini, nah, teman-teman kan merasa khawatir seperti itu. Nah, makanya kita bilang tidak bisa kita kerja sendiri di situ gitu. Nah, BKSDA tidak menunjukkan peran yang cukup kuat di sana. Ya, pertama terkait dengan perlindungan satwa kunci yang ada di sana. Nah, kita tahu di Rawasingkil itu ada satwa kunci orangutan yang kondisinya juga sangat memprihatinkan. Nah, ini sebenarnya perlu tindakan lebih kuat dari BKSDA dalam perlindungan dan satwa kunci yang ada di sana. Kita juga secara rutin menyurati kementerian, kemudian BKSDA, penegak hukum atas data yang kami hasilkan tadi, Bang. Jadi setiap bulan biasanya kami akan kirim temuan kami ke kementerian, ke BKSDA Aceh juga. Perampasan lahan Rawasingkil juga dipicu oleh masyarakat yang berbatasan dengan lahan merah. Mereka berdalih tidak mengetahui secara betul di mana batas SM Rawasingkil, sehingga kebun sawit mereka masuk di lahan merah rawa gambut itu. Bapak tahu nggak kalau batas-batas Rawasingkil sama yang... Saya nggak tahu, Nggak tahu, Bu. Karena gini, prinsipnya saya di sini 30 hektar. Orang-orang ada yang 50 hektar ke dalam, jauh dari saya. Nah, contohnya coba jalan ke jalan trans sana.
sawit semua. Apakah kena apa enggak tahu. Tapi saya sendiri yang dekat ini dituduhnya saya menggarap kawasan Rawasingkil. Jadi yang terjadi selama ini mereka buat tapal batas tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga dalam RT RW Kabupaten Aceh Selatan itu mereka sama sekali tidak tahu. Sebenarnya ada koordinasi yang pertama dengan Kadis Pertanahan sehingga tahu kita tapal batasnya yang mana dimasuk dalam kawasan sehingga yang mana bukan kawasan. 5 tahun lah dipasang patok-patok itu, warga merusak, kadang-kadang diambil seng-seng kayak yang besar-besar itu dikasihlah di kandang ayam kadang-kadang. Maka nggak ada lagi patok-patok yang di pinggir-pinggir pantai itu. Semen-semen pun di dekat-dekat muara yang ditanam itu kadang-kadang dirusak juga oleh warga. Karena warga kurang tahu menyangkut dengan Rawasingkil, di mana batasnya ataupun bagaimana solusinya untuk apa ditinggal hutan. Masyarakat ini kan awam nggak tahu. Lebih dari 1.200 hektar tutupan hutan hilang dalam 4 tahun terakhir di SM Rawasingkil. Perubahan alam pun kini telah dirasakan secara nyata. Bukan hanya di Rawasingkil ya, tapi juga di Rawatripa kita lihat temuan hasil riset Universitas Syahpala itu subsiden penurunan permukaan tanahnya setinggi 5 cm per tahun. Jadi penurunan permukaan tanah di lahan gambut ini subsiden ini terjadi karena kondisi biofisik gambut ini tidak mampu menampung benda-benda yang terlalu ataupun barang-barang material yang berat. Yang disebut dengan bearing capacity-nya itu sangat rendah, kemampuan menahan bebannya itu sangat rendah, sehingga apa yang terjadi ketika tanaman-tanaman ataupun perlakuan yang dilakukan di atas lahan gambut ini menyebabkan tanah gambut ini bisa turun. Turunnya kenapa, Dik? Karena gambut kan banyak mengandung air, lapukan-lapukan bahan organik, sehingga kepadatannya kan berbeda dengan tanah mineral biasa. Ya, sebenarnya manfaat gambut ini secara umum sama ya. Yang pertama, gambut adalah lokasi ataupun tanah yang menyimpan air, yang mana sebenarnya cadangan air ini bisa kita manfaatkan untuk masa depan ketika terjadinya pemanasan global. Manfaat gambut ini antara lain memang ada karakteristik dia karena dia menyimpan air cukup tinggi, maka ada jenis-jenis tanaman yang sangat sesuai untuk tumbuh di lahan gambut. Jadi karakteristik biologisnya ataupun biofisiknya gambut ini sangat mendukung untuk biodiversity dan keanekaragaman hayati yang ada di alam ini. Gitu. Rusaknya lahan Rawasingkil membuat gambut tidak lagi mudah menyerap air. Dampaknya terjadi penurunan permukaan tanah sehingga menyebabkan wilayah yang dekat dengan laut dapat tenggelam dalam waktu tertentu. Para aktivis peduli lingkungan berharap pemerintah serius menertibkan para perambah hutan dan mengembalikan hutan Rawasingkil yang telah menjadi lahan sawit. Jadi yang kenyalun pegawai anak Jino, jadi menyokah singo sukses, ataupun bisa ajak sekolah, jadi bisa kejaga utunnya dengan get. Jadi menyodile memang keadaan agdanya mungkin saja menyo wawanyan keadaan di sejuk, karena selalu suum. Dengan keadaan lahan yang kadi tebang oleh orang yang hendak bertanggung jawab, jadi keadaan gedanya kamu duka Jino. Jadi walaupun cuaca di mendung, tapi tanya panas. Yang kelaganya yang kamu tepu Jino, ataupun lawan wasit Pak Anek, yang kelaganya lah.